bahwasanya seseorang yang tidak bermusyawarah, tidak rembukan dalam suatu perkara, maka tidak akan mencapai daripada hajat yang sebenarnya, tujuan sebenarnya. Artinya apa? Artinya di sini yang namanya rembukan musyawarah itu merupakan sesuatu yang penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul selalu musyawarah. Wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam setiap permasalahan. Kenapa? Karena kalau nggak musyawarah, nanti kacau jadinya. Contoh deh, mau bangun masjid tapi nggak ada musyawarah masing-masing, sehingga yang satu beli bata, yang satu beli bata, bahkan 10 orang beli bata semuanya. Padahal batanya udah banyak. Kenapa? Tidak ada musyawarah. Karena yang namanya musyawarah ini kan menyatukan hati, menyatukan fikir, menyatukan kerja, memecahkan suatu permasalahan ini dengan musyawarah. Sehingga kalau tidak ada musyawarah, walaupun maksudnya itu baik, maka tidak akan tercapai kepada tujuan tadi. Suatu contoh ini, misalnya dalam satu keluarga, suami istri mempunyai satu anak perempuan. Dan anak perempuan tadi punya 2 anting. Dan suatu ketika anting yang satu hilang. Karena yang satu hilang, berarti antingnya tinggal 1. Makanya bapaknya mikir, ibunya mikir. Mikirnya sama, mikir kebaikan anaknya. Kata ibunya, daripada anting cuma 1, ini kasihan anak saya, masa cantik-cantik cuma pakai anting 1. Udahlah, saya ke pasar aja lah, saya jual aja ini anting. Nanti kalau sudah punya duit lagi, baru saya beliin yang satunya lagi, agar supaya punya anting 2. Jadi istrinya ke pasar jual anting 1. Kemudian bapaknya pun juga punya pikiran yang sama. Kasihan juga anak saya ini cantik-cantik cuman anting 1, udahlah saya ke pasar aja dah. Akan saya belikan 1 anting untuk anak saya biar pakai 2 anting. Maka suaminya pun pergi ke pasar. Setelah pulang dua-duanya, ternyata yang istrinya tadi jual anting 1, yang suaminya beli anting cuma 1. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi tetap saja anak tadi cuma ada 1 anting. Ini tujuannya baik, tapi tidak ada musyawarah, maka tidak akan sampai mencapai kepada tujuan yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya perlu adanya musyawarah, ya. Musyawarah ya berembuk lah ya. Dalam keluarga saja Pak, kalau nggak berembuk, kadang-kadang ini maksudnya baik, ya cuman nggak mencapai kebaikan. Contoh gini, suaminya mau beli sate nggak bilang sama istrinya. Dia mikir gini, ini kayaknya istri saya ini suka sate ini. Udah saya beli sate yang banyak dah untuk istri saya. Istrinya pun sama, juga beli sate juga. Pikiran yang sama untuk menyenangkan suaminya. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya di rumah numpuk sate kagak kemakan. Kenapa? Karena sebelum beli itu tidak ada musyawarah atau tidak ada rembuk di antara suami istri tadi. Inilah. Maka bahwasanya orang yang tidak bermusyawarah dalam setiap permasalahan, maka tidak akan mencapai kepada hasil yang sesungguhnya. Inilah perlunya kita saling berembuk, kita saling musyawarah, pecahkan setiap permasalahan. Supaya apa? Supaya sampai ke tujuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasyawirhum fil amri, di dalam setiap permasalahan agar supaya dimusyawarahkan. Jadi musyawarah ini perintah Allah dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul selalu bermusyawarah di dalam setiap permasalahan. Kenapa orang yang tidak bermusyawarah ambil keputusan masing-masing, maka tujuan baik tidak akan tercapai dengan sempurna tujuan itu. Makanya kalau misalnya dalam satu masjid diadakan musyawarah besar untuk bangun masjid atau bahkan untuk yang lainnya,
Maka dalam musyawarah tadi, apapun yang diputuskan oleh pimpinan musyawarah maka harus sifatnya sami'na wa ta'na. Perbedaan boleh dalam musyawarah. Dan apabila sudah diputuskan maka semuanya harus taat kepada putusan musyawarah. Kenapa? Putusan musyawarah adalah putusan bersama. Gak boleh habis musyawarah itu ada musyawarah kecil-kecilan. Kenapa musyawarah kecil-kecilan itu akan membuka peluang setan untuk memecah belah jamaah. Contoh gini, dalam satu masjid ada musyawarah 20 orang. Itu sudah diputuskan beberapa masalah. Terus setelah musyawarah tadi ada yang mojok 2 orang. Kok seandainya tadi begini ya pasti begini. Yang 2 orang tadi lagi mojok seandainya begitu pasti gini ya. Pokoknya semua itu berdua-dua seandainya. Nah, maka dengan kata seandainya ini memberikan peluang kepada setan untuk memecah belah daripada persatuan jamaah tadi. Sehingga gara-gara musyawarah kecil-kecilan 2 orang tadi yang seharusnya ini sudah baik, maka akan dirusak oleh 2 orang tadi yang mengatakan seandainya begini pasti akan terjadi begitu.